Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Alfirmansyah, NPM 3118046. Di sini saya akan memaparkan perkembangan penelitian dari saya, yaitu dengan judul analisis kandungan formalin pada bakso yang diperjualbelikan di Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu bakso ikan. Bakso ikan adalah makanan yang sering digemari oleh kalangan pemuda, orang tua, dan anak-anak. Bakso juga umumnya terbuat dari gilingan ikan yang dicampur dengan tepung tapioka yang dibentuk bulat kecil. Pada umumnya, bakso yang terbuat dari ikan sangat mudah rusak karena pembusukan, sehingga perlu ditambahkan bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam suatu makanan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan untuk memperpanjang penyimpanan. Menurut Cahyadi 2012, peranan bahan tambahan pangan sejalan dengan kemajuan teknologi produksi bahan tambahan pangan sintesis. Akan tetapi, pada praktiknya masih ada produsen yang tidak mematuhi dan malah menambahkan zat berbahaya ke dalam makanan seperti formalin. Salah satu makanan yang seringkali ditambahkan zat formalin yaitu bakso, yang terutama seringkali oleh beberapa pedagang yang curang. Menurut Permenkes nomor 1168 Permenkes per 10/1999, formalin merupakan bahan kimia yang penggunaannya dilarang untuk produksi makanan. Di sisi lain, banyak produsen atau pedagang yang menggunakan formalin untuk mengawetkan bakso karena harganya yang murah, mudah didapatkan dalam jumlah besar, proses pengawetannya yang sangat relatif singkat. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai bahaya formalin menjadikan salah satu faktor utama penyebab penyalahgunaan formalin. Formalin bagi tubuh manusia diketahui sangat berbahaya, sangat beracun, karsinogen, dan korosif. Adapun dampak buruk bagi kesehatan pada seseorang yang terpapar oleh formalin yang terjadi akibat paparan akut atau paparan yang berlangsung kronik, antara lain seperti sakit kepala, radang hidung, radang kronis, mual-mual, gangguan pada pernapasan baik berupa batuk ataupun sesak napas. Secara umum, sebagian besar orang yang mengkonsumsi bakso berformalin tidak akan merasakan akibatnya dalam waktu dekat, tetapi efek yang ditimbulkan konsumsi bakso yang berformalin baru akan terasa setelah beberapa tahun kemudian. Adapun metode pemeriksaan yang digunakan untuk identifikasi formalin yaitu pada uji kualitatif dengan menggunakan asam kromatopat dan pada uji kuantitatif dengan menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis. Hasil dari penelitian Wulan 2015 tentang identifikasi formalin pada bakso dari pedagang bakso di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar menunjukkan bahwa 4 dari 30 sampel bakso positif mengandung formalin dengan kadar berkisar antara 0,321 gram hingga 1,510 gram. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu formalin merupakan senyawa kimia toksik yang sangat berbahaya bagi tubuh, berbau, sangat menyengat, dan tidak berwarna. Penggunaan formalin dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Formalin juga dapat merusak saraf tubuh manusia. Meskipun begitu, banyak produsen yang menambahkan bahan formalin dan masih ada produsen yang dengan sengaja menambahkan bahan berbahaya. Hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya formalin. Selain itu, produsen yang telah mengetahui bahaya formalin tetapi tetap menggunakannya karena kurangnya kesadaran akan bahaya yang akan ditimbulkan. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kandungan formalin, yaitu dengan menggunakan sampel bakso. Bakso merupakan salah satu makanan yang disukai oleh semua masyarakat dan biasanya menggunakan bahan pengawet seperti formalin. Dan di sini juga ada efek toksiknya yaitu dengan efek akut dan efek kronik.
Efek akutnya itu salah satunya menyerang saluran pernafasan, pencernaan, sakit kepala, hipotensi, kejang, tidak sadar, hingga koma. Dapat juga terjadi kerusakan hati, jantung, otak, limpa, pankreas, sistem susunan saraf, pusat, dan ginjal. Sementara efek kronik yang ditimbulkan itu timbul iritasi pada saluran pernafasan, muntah-muntah, dan kepala pusing, rasa terbakar pada tenggorokan, penurunan suhu badan, dan rasa gatal di dada. Bila formalin dikonsumsi secara menahun, dapat menyebabkan kanker. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana kandungan formalin pada bakso yang diperjualbelikan di Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat? Tujuan penelitian ini yaitu ada tujuan umum. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui kandungan formalin pada bakso yang diperjualbelikan di Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lalu ada tujuan khusus. Yang pertama, untuk mengetahui ada atau tidaknya formalin pada sampel bakso yang diperjualbelikan di Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, untuk mengetahui kadar formalin pada bakso yang diperjualbelikan di Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lalu ada manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Dapat menambah referensi ilmu pengetahuan untuk peneliti lain tentang kandungan formalin pada sampel bakso yang diperjualbelikan di Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lalu ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kandungan formalin pada bakso ikan yang diperjualbelikan di Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di sini ada kerangka teori dari penelitian ini. Bakso ikan mengandung tepung sebagai sumber karbohidrat, ikan sebagai sumber protein, dan air. Ciri bakso ikan yang mengandung formalin yaitu yang pertama memiliki tekstur halus dan kenyal. Yang kedua, warna lebih terang dibandingkan dengan bakso tanpa formalin. Lalu bakso ikan mengandung formalin. Di sini formalin terdapat efek akut dan efek kronik. Lalu formalin mengandung campuran formaldehid, metanol, dan air. Pada pemeriksaan yang pada penelitian ini yaitu dengan dua metode, uji kualitatif dengan reaksi asam kromatopat dan metode uji kuantitatif dengan alat spektrofotometer UV vis. Metodologi pada penelitian ini yaitu rancangan penelitian deskriptif, variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kandungan formalin yang terdapat pada bakso ikan yang diperjualbelikan di Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kerangka konsep penelitian. Bakso berformalin yang diperjualbelikan di Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lalu kandungan yang diteliti yaitu kandungan formalin pada bakso. Definisi operasional variabel. Variabelnya yaitu kandungan formalin pada bakso, sementara definisi operasional kandungan kadar formalin pada bakso ikan yang diperjualbelikan di Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Cara ukurnya, uji kualitatif menggunakan metode asam kromatopat dan uji kuantitatif metode spektrofotometri UV vis. Absorbansi sampel diukur menggunakan panjang gelombang 520 nm. Alat ukurnya alat uji kualitatif dan reagen asam kromatopat, dan alat uji kuantitatif dengan spektrofotometer UV visible atau UV vis. Hasil ukurnya hasil positif jika adanya warna ungu terang sampai ungu tua dan kadar dalam satuan ppm. Skala untuk kualitatif itu nominal, sementara untuk kuantitatif rasio. Populasi pada penelitian ini yaitu populasi yang diuji dalam penelitian ini adalah bakso ikan yang diperjualbelikan di Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lalu sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 20 sampel bakso ikan yang diperjualbelikan di Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang diduga mengandung formalin. Teknik samplingnya yaitu simple random. Besar sampel
pada penelitian ini yaitu besar sampel dalam penelitian sebanyak 20 sampel bakso. Karena dasar pengambilan sampel sejumlah 20 sampel bakso untuk pengujian dan penelitian dibutuhkan hasil observasi seluruh populasi yang di dalam lokasi sampling diambil seluruhnya untuk diteliti. Kriteria sampel bakso yang diambil dalam penelitian ini yaitu bakso ikan. Pada setiap pedagang bakso yang diduga mengandung formalin. Teknik pengumpulan datanya yaitu data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari pengukuran kadar formalin menggunakan spektrofotometer UV visible pada panjang gelombang maksimum yaitu pada 520 nm. Prosedur kerja pada penelitian ini yaitu dengan pembuatan larutan asam kromatopat. Yang pertama, asam kromatopat ditimbang sebanyak 1,25 gram, ditimbang dilarutkan dalam 250 ml asam sulfat. Diaduk sampai larutan tercampur homogen. Lalu terbentuklah larutan asam kromatopat. Uji kualitatif formalin pada sampel menggunakan asam kromatopat yaitu menurut Hastuti 2010. Yang pertama, sampel dihaluskan dan ditimbang sebanyak 5 gram, lalu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml, lalu ditambahkan 5 ml asam fosfat, lalu ditambahkan dengan Aquades 50 ml yang sudah dididihkan, lalu dikocok. Campurkan sampel bakso ikan, diambil 2 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi kecil. Asam kromatopat dimasukkan ke dalam campuran produk yang mengandung formalin akan berubah warna menjadi merah muda hingga ungu. Semakin ungu berarti kadar formalin semakin tinggi. Jika perlakuan di atas belum menghasilkan uji positif, gelas kimia dipasang kembali di atas hot plate, lalu dimasukkan Aquades yang baru dan dimasukkan tabung reaksi berisi campuran sampel Aquades lama dan asam kromatopat. Lalu di sini ada prosedur untuk uji kuantitatif, yaitu pertama, pembuatan larutan baku formalin 20 ppm dilakukan dengan cara berdasarkan penelitian Male, Letson, dan Siahaya 2017. Pembuatan larutan standar sebagai berikut. Yang pertama, dipipet formalin 37% sebanyak 3,32 ml, lalu masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Sementara itu ditambahkan Aquades sampai tanda batas labu ukur. Lalu di sini juga ada pembuatan kurva standar, dan yang terakhirnya itu dilakukan uji kuantitatif formalin pada sampel menggunakan spektrofotometer UV itu dengan peneliti Day dan Underwood 1986. Yang selanjutnya itu ada pengolahan dan analisis data. Hasil absorban dari larutan standar akan diplotkan ke dalam kurva regresi. Nanti akan ditemukan regresi berapa dan konsentrasi larutan standarnya berupa berapa. Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu di Laboratorium Kimia Terapan dan Toksikologi Klinik Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Lalu untuk waktu penelitian, yaitu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2021. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari pembimbing. Kenapa mengambil judul tersebut? Karena bakso ikan itu mudah busuk sehingga banyak sekali ditambahkan formalin. Yang kedua itu jelaskan permasalahan yang terkait judul dan solusi yang ditawarkan dalam penelitian. Bisa dilihat dari latar belakang. Bisa dilihat dari latar belakangnya, yaitu dengan tadi kasus hasil penelitian Wulan yang didapatkan 4 dari 30 sampel positif mengandung formalin. Dan untuk solusi
Dan untuk solusi yang ditawarkan untuk penelitian ini yaitu bisa mengedukasikan kepada konsumsi bahwa bakso yang berformalin itu seperti memiliki tekstur halus dan kenyal, memiliki warnanya terang dibandingkan dengan bakso yang tidak berformalin. Apa tujuan penelitian umum dan khusus Anda? Bisa dilihat dari tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui kandungan formalin pada bakso yang diperjualbelikan di Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lalu ada tujuan khusus. Yang pertama untuk mengetahui ada atau tidaknya formalin pada sampel bakso yang diperjualbelikan di Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua untuk mengetahui kadar formalin pada bakso yang diperjualbelikan di Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, jika menggunakan rancangan deskriptif, kenapa memilih deskriptif? Pada penelitian saya menggunakan rancangan deskriptif karena hanya menganalisis kadarnya saja dan hanya mengetahui gambaran terdapat formalin atau tidaknya. Dari mana Anda mendapatkan prosedur atau cara kerja penelitian dan kenapa memilih prosedur tersebut dari sekian banyak buku dan jurnal? Saya mendapatkan prosedur cara kerja penelitian itu dari berbagai sumber. Bisa dilihat dari sumber prosedur kerja, yaitu ada menurut Hastuti 2010, lalu ada berdasarkan Mail, Letsain dan Siahaya 2017, dan menurut Day dan Underwood 1986. Dan kenapa memilih prosedur tersebut dari sekian banyak buku dan jurnal? Karena menurut saya, karena yang saya pilih itu yaitu karena lebih mudah dan mudah juga untuk dipahami. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.